Eh, 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 eh. Itu kenapa sih istri aku mual-mual kayak gitu? Orang lagi tidur kayak gini ngantuk-ngantuk kok malah ganggu aja. Duh, lagi hamil muda kayak gini, kerjanya muntah-muntah terus. Oh iya, aku lo belum masak nasi. Kira-kira beras masih ada nggak ya? Duh, mana berasnya habis lagi. Lagi nggak pegang duit. Minta sama suamiku lah. Kira-kira udah bangun apa belum ya jam segini? Walah, malah masih tidur. Gimana sih suamiku ini? Udah jam segitu kok nggak kerja apa ya? Mas, Mas, bangun lo, udah siang. Kamu ini dek, ngapain sih bangunin aku? Nggak tahu apa? Aku loh masih ngantuk kayak gini. Tadi malam loh, aku habis nongkrong sama teman-teman di pos ronda. Badan aku lagi nggak enak kayak gini, bangunin. Ada apa sih? Ya ini udah siang mas, emangnya nggak kerja apa? Belum bangun? Hari ini aku nggak kerja dek. Hari ini aku mau libur. Ya kalau mau libur berarti punya duit udahan. Ya nggak punya duit lah. Kok bisa-bisanya aku loh meminta duit buat beli beras, itu di belakang nggak ada beras, aku belum masak. Emang berasnya udah habis? Iyalah mas, udah habis. Kalau nggak habis ya aku nggak mungkin minta duit kayak gini. Ya udah, hutang dulu di tempat tetangga apa di warung kan bisa sih. Masa hutang dulu mas, malu lah sama tetangga. Apa di warung itu ya nambah malu. Ya mau gimana lagi, orang nggak punya duit, jalan satu-satunya cuma hutang. Ih, kamu lah kayak gitu loh mas kalau dimintain duit. Iya, tinggal hutang aja, kenapa sih repot banget. Udahlah, aku mau tidur aja. Loh, kok malah tidur lagi sih mas? Nggak mau bekerja apa? Enggak. Ya udahlah. Kok lama banget sih Mbak Siti nggak keluar-keluar? Biasanya loh jam segini nyapu di depan rumah. Aku loh udah gak sabar banget pengen liatin Mbak Siti. Bodinya Mbak Siti, wih, aduh hai. Wih, lah itu Mbak Siti lagi nyapu. Cantiknya. Coba aja jadi istriku, pasti aku genjot tiap hari. Duh, kayak gini, lagi hamil, butuh biaya gede. Tapi punya suami kok malasan banget kerja sih. Nanti tabungan dari mana buat biaya lahiran ya? Itu ngapa sih Mas Gotrek ngintipin segala? Tiap hari kok kayak gitu. Mas Gotrek. Ih, Mbak Siti, iya Mbak. Ngapain lo ngintip segala? Tiap hari lo sampean kayak gitu. Gak apa-apa Mbak, aku loh kepingin lihat sampean. Lah Mas Pardi belum bangun apa Mbak? Belum mas, itu masih tidur, katanya masih ngantuk karena semalam gadang. Walah Janjan, punya istri cantik kok ditinggalin terus. Iya mas, tiap hari loh emang kayak gitu suamiku. Itu kenapa sih suamiku manggil-manggil? Aku tinggal dulu ya mas. Duh Jan, agak asik ngobrol, malah Mbak Siti dipanggil sama Lepardi. Ya udahlah, pulang aja. Lama banget kamu lu dek, habis ngapain kamu lu? Itu mas, abis nyapu teras terus sekalian ngobrol sama Mas Gotrek. Ada apa sih mas?
Gini loh, aku pengen ngopi, tolong bikinin kopi sana. Aduh, pengen ngopi mas. Iya. Itu mas, gula sama kopinya lagi habis. Kan aku belum beli. Ya udah, tinggal ke warung aja. Kenapa sih? Hutang sekalian sama hutang beras itu. Ya malu lah mas. Sana mas aja yang utang. Lah kamu ini disuruh suami kok malah ngelawan kayak gitu. Iya mas. Ya udah sana ke warung cepetan, aku kepin ngopi. Ya udah, aku ke warung dulu. Ya, jangan lama-lama ya. Ya. Duh, disuruh utang ke warung. Malunya. Kira-kira warungnya Mbak Tati buka enggak ya? Tuh, kayak gini. Lagi asik-asik duduk, malah disuruh beresin kayu. Males banget lah. Istirahat dulu lah, capek banget. Kayak gini, udah jauh-jauh ke warungnya Mbak Tati, malah nggak boleh utang. Malunya aku. Wih, nah itu ada Mbak Siti. Dari mana dia ya? Ya udahlah, aku panggil aja. Mbak Siti, Mbak Siti. Iya mas, ada apa? Sini deh, aku mau ngomong. Mau ngomong apa sih? Mau ngomong apa lu mas, penting apa sih? Sampai dari mana lo, Mbak? Ini mas, aku dari warungnya Mbak Tati. Mau utang gula sama kopi terus beras. Malah nggak diutangin mas. Loh, kok bisa-bisanya sih hutang? Emang sampai nggak punya duit apa? Nggak punya mas. Si suamiku itu marah-marah mau ngopi, nggak ada kopi, terus nyuruh utang, dimintain duit, dia lo nggak ada duit mas. Tuh, kasihannya ya sampean punya suami kayak gitu. Ya iya sih mas, tapi ya mau gimana lagi. Lah sampean lagi ngapain mas? Lagi istirahat nih, Mbak. Tadi habis itu natain kayu. Oh iya mas. Ya udahlah mas, kalau gitu aku tak permisi lewat dulu ya. Iya ya, Mbak. Duh, kasihannya ya Mbak Siti punya suami kok nggak pernah kerja. Duh, istri aku kok lama banget sih, nggak balik-balik. Kepingin ngopi kok malah. Mulut aku lo kecut banget kayak gini. Jelas ini suamiku marah-marah ini karena nggak dapat utangan kopi sama gula. Ya gimana lagi, orang nggak boleh utang sama Mbak Tati. Nah itu istri aku udah pulang. Lama bener kamu loh. Iya sabar, ngapa sih mas? Lah mana kopinya sama gulanya? Kok nggak dibawa? Ini mas, tadi aku udah bilang apa ke warung utang sama Mbak Tati. Nggak dibolehin utang mas. Ya kan warung nggak cuma satu loh dek. Warung loh banyak. Ya pindah warung yang liarnya kan bisa sih. Ya iya sih mas, makanya ya mas udah tahu nggak punya duit, sampein kerja yang bener. Ngapa sih? Ini loh kita butuh biaya banyak buat lahiran, gimana coba? Oh, jadi kamu nyalain aku? Ya nggak nyalahin mas, tapi kan maksudnya kalau kita punya tabungan enak gitu loh. Nanti kalau aku udah lahiran kan ada biayanya. Ya itu semua tergantung kamu lah dedek. Aku dapat uang dari bayaran kerja. Kamu harus pinter-pinter nyisin uang.
Ya gimana mau nyisihin mas? Orang sampean aja ngasihnya cuma berapa coba? Kadang 20, kadang 30. Mana pernah ngasih duit gede? Makanya sampean kerja sana yang semangat. Iya dek, kamu harusnya lebih bersyukur. Tuh lihat orang-orang di luar sana nggak bisa kerja kayak gitu, nggak dapat penghasilan. Kamu dapat uang segitu malah sewot terus. Ya bukannya sewot loh mas, tapi ya gimana lagi, orang emang nggak cukup duit segitu. Alah, kamu ini alasan aja. Mendingan aku sekarang kerja aja lah buat beli kopi di rumah, dengerin kamu cerewet kayak gitu. Sumpek tahu pikiran aku nih, sepaneng. Udahlah. Di rumah punya istri cerewet terus kayak gitu, bikin emosi. Ya Allah, sabar. Punya suami kok galak kayak gitu. Pusing banget aku rasanya. Duh, kayak gini, mau ngopi nggak ada kopi. Istri disuruh hutang ke warung, malah nggak dapat kopi. Ah, bingungnya kayak gini. Mau kerja kemana ya buat beli kopi? Adalah. Wih, lah itu gotrek di sana. Pas banget nih. Cobalah aku pinjam uang sama dia. Siapa tahu dia punya uang. Lumayan kan buat beli kopi. Gotrek lagi nyantai-nyantai nih. Iya Le, ada apa sampean nyamperin aku? Gini Trek, kamu ada uang apa enggak? Uang? Iya. Ya nggak ada lah. Buat apa sih uang? Ya biasalah, mau buat beli kopi kayak gini, mau cari kerjaan. Cari kerja di mana ya? Makanya Le, kalau pengen uang cari kerja. Ya iya, tapi mau cari kerja kemana Trek? Kayak Itu loh, di tempatnya Mbak Gebok pasti banyak kerjaan. Masa iya ada kerjaan di sana Trek? Iya Le, biasanya loh di sana cari loker terus Mbak Gebok. Oh kayak gitu ya. Iya. Kirain kamu punya uang. Kalau kamu punya uang, jadi kan aku nggak kerja Trek. Punya uang. Aku lele kalau punya uang terus dipinjemin ke sampean, alah. Eman pasti nggak bakalan balik uangnya. Ih, kok kamu bilangnya kayak gitu sih? Lah sampean lu nggak pernah kerja, malah bisa balikin. Ya udah kalau gitu, saya mau ke tempatnya Mbak Gebok. Siapa tahu ada kerjaan di sana. Iya Le. Wih, Le Party berangkat kerja ini. Ya udahlah, aku langsung ke tempat Mbak Siti aja. Udahlah, aku diam-diam aja biar tetangga nggak tahu. Ini gimana sih? Dik Pardi punya utang banyak banget kok nggak dibayar-bayar. Awas saja, kalau nggak bisa bayar aku sita barang-barangnya. Assalamualaikum, Dik Pardi. Assalamualaikum, Dik Pardi. Duh, itu siapa ya yang manggil-manggil? Mau cari siapa mas? Cari suaminya sampean di rumah Bang Dik Pardi. Suami saya lagi keluar mas kerja, gimana ada urusan apa? Walah, suaminya sampean lho Mbak, punya utang sama aku banyak banget. Tahu nggak sih? Saya nggak tahu mas loh. Masa iya sih mas, utang apaan kok Ya bisa iyalah. banyak? Utangnya lo 10 juta Mbak. Kalau nggak bisa bayar bulan ini aku mau sita barang-barang berharganya. Jangan mas, barang-barang berharga lo nggak ada. Lagian suami saya punya utang, aku juga nggak tahu kok. Tapi lo Mbak, suaminya sampai itu saking susahnya Mbak. Kalau ditagih ngilang, biasanya kan tiap malam nongkrong.
Kalau aku nyamperin langsung menghilang. Makanya aku ke rumahnya. Ya saya nggak tahu mas urusan itu, urus aja sama suami saya. Ya enggak lah. Sekarang aku urusannya sama sampean, Mbak. Loh, lah terus saya suruh gimana mas? Kalau suruh bayar saya lo nggak ada duit. Ya udah, aku kasih kesempatan sampai ntar siang. Kalau nggak bisa bayar, aku sita semua barang-barangnya. Loh, oh gitu mas, janganlah. Ya udah nanti saya usahain deh kalau gitu. Ya udah, kalau nggak bisa bayar, aku sita sofanya. Semuanya aku sita. Sampai 10 juta itu totalnya. Iya mas. Yaudah, aku mau terus. Iya. Cucu sini malah nggak dapet duit. Kasiannya ya Mbak Siti. Ternyata loh suaminya hutangnya banyak banget. Aku punya ide ini. Bisa aku modesin ini. Duh, cari duit kemana ya? Bingungnya. Kalau nggak ada duit rumahnya disita lagi. Mbak Siti. Iya mas Gotrek dari mana? Biasa Mbak, dari rumah. Sampai lagi pusing ya Mbak? Iya mas, ini lagi pusing banget. Suamiku loh, aku nggak tahu apa-apa tiba-tiba punya utang banyak banget. Iya Mbak, dari tadi loh aku denger. Sampai lagi ditagih tadi Mbak. Sampean denger mas? Iya, ada ngintip. Kasihan banget ya Mbak sampean. Iya mas, aduh jadi malu kayak gini sampean denger segala. Iya mas, aku cuma dikasih waktu sampai ntar siang lagi. Kalau nggak ada duit, apa-apanya mau disita semua nyampe lunas itu utang. Wih, eman-eman banget Mbak kalau disita semua. Iya, oh iya. Ngomong-ngomong, kalau pinjam duit sama sampean ada nggak mas? Tuh, kalau sampean nggak mau minjem sih nggak ada Mbak. Tapi aku mau bayar utang sampean dengan cuma-cuma. Sampean mau apa enggak? Aku mau dikasih duit mas. Iya, Wih, ya mau banget mas kalau dikasih duit gratis. tapi ada syaratnya Mbak. Kok pakai syarat segala mas? Apaan syaratnya? Sini aku bisikin. Ih, masa kayak gitu sih mas? Aku loh lagi hamil kayak gini. Terus juga anakku punya suami mas. Alah Mbak, nggak usah mikirin suami sampean. Suami sampean lo kayak gitu. Pernah kerja aja enggak? Kerjaannya main. Ya iya sih mas. Gimana ya? Tapi beneran mau dikasih duit kok mas. Iya beneran Mbak, hutang sampean lunas. Jadi pengen. Aku juga. Iya sih mas. Emang apa? Suamiku nggak pernah nengokin aku juga. Nah, pas banget itu Mbak. Ya udah, gimana mau apa enggak? Tapi nanti kalau ada yang lihat kita gimana mas? Tenang aja Mbak, situasinya sepi banget tuh, nggak ada orang. Tapi nggak apa-apa apa mas? Nggak apa-apa lah Mbak. Udah, ayo. Ya udah yuk, kayaknya aman. Yuk. Tapi beneran ya mas, jangan ngomong sama siapa-siapa. Iya Mbak, tenang aja. Tapi sampai puas ya Mbak, sampai berkali-kali ya. Sampai puas mas. Iya, sampai beronde-ronde. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aku dikasih duitnya cukup. Iya, tenang aja lah Mbak. Hutang sampai lunas. Ya udah yuk masuk mas. Yuk. Iya mas, ini aku dari warung. Kayak mana apa? Aku menghilang. Makanya aku ke rumahnya. Saya nggak tahu mas urusan itu. Urus aja sama suami saya. Ya enggak lah, aku urusannya sama karo sampean sekarang. Ya enggak lah, sekarang aku urusannya sama sampean, Mbak. Nah, terus saya suruh gimana?